Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 1 Desember 2021, di mana kita memperingati Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan Karmel dan martir Indonesia. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mendorong Beato Dionysius dan Redemptus meninggalkan tanah air mereka untuk menaburkan benih sabdamu di Asia. Sesampai di tanah air kami, mereka menyerahkan nyawa demi namamu, dan usaha mereka hancur laksana biji gandum yang mati. Semoga kami meneruskan usaha mereka itu sehingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah. Demi Yesus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 37. Pada suatu ketika Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapati roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, perjumpaan antara seseorang dengan seseorang bukan sebuah faktor kebetulan, tetapi sudah dirancang oleh Tuhan. Dan hal ini dialami oleh Pierre, seorang Perancis, yang ayahnya adalah seorang dokter dan nakoda kapal. Jadi pekerjaannya adalah dokter yang berada di kapal yang berjalan terus di lautan. Pierre sendiri telah mengikuti sang ayah sejak berusia 12 tahun selama 7 tahun. Dia sudah menjadi seorang pelaut. Jadi mereka itu tinggal di kapal laut. Dan ada beberapa saudara dari Pierre atau Beato Dionysius ini.
Mereka sama-sama di kapal. Ada François, Jean, Andre, Joving, dan Louis. Rupanya semuanya cowok. Nah, setelah beberapa waktu, Pierre ini mempunyai satu karisma. Dia bisa menggambar peta. Lalu mereka pulang ke Portugis dan kemudian diutus ke Goa. Tetapi hatinya tidak merasa tenang dan nyaman. Ada apa? Maka dia merenungkan, lalu dia kemudian melamar ke Biara Karmel. Dan diterima. Dan namanya diubah dari Pierre menjadi Dionysius. Anavitivitate. Itu kelahiran Yesus. Kemudian dia berjumpa dengan seorang bruder di dalam biara yang menjaga pintu di Portugal. Dan kemudian mereka diutus ke Banten dulu, baru ke Aceh. Waktu itu di Aceh dipimpin pada pergantian dari Sultan Iskandar Muda ke Sultan Iskandar Thani. Mereka berdua diutus oleh Monsignor Alfonso Mendes. Misi dipimpin oleh Dom Francisco Suasa, itu Pastor Projo sebagai duta. Lalu para anggota misi lainnya adalah Pastor Tentara Dionysius. Jadi Pierre tadi sudah menjadi Pastor Tentara, Bruder Redemptus. Dua biarawan Fransiskan dan Pastor Ludovico. Ketika mereka sampai di Aceh, mereka diterima dengan ramah. Namun pada waktunya mereka dibunuh. Itulah dua orang yang menjadi martir, itu Padre atau Pastor Tentara Dionysius dan Bruder Redemptus dari salib. Yang hari ini kita peringati. Itu bacaannya berkaitan dengan apa? Dengan bagaimana kita menanggapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam hidup. Keperluan-keperluan yang kita harus sambut. Sebagaimana Yesus tadi dalam Injil mengatakan, umat itu, orang-orang datang berkumpul ribuan orang, terkagum-kagum dengan karya Yesus. Dan mereka lapar. Maka Yesus menugaskan para rasul, para murid untuk memberi mereka makan. Tentu panik ketika mereka harus mencari makan. Dan di mana, bagaimana caranya, tak punya uang. Maka kemudian Yesus bertanya, punya roti berapa? Cuma 7. Lalu diberkati dan orang bisa makan sampai kenyang. Apa artinya? Ketika kita berada di dalam karya misi, sering macet, tidak tahu berbuat apa. Kemana harus pergi? Dalam doa. Agar Tuhan menyelenggarakan kasih-Nya dalam penyelenggaraan ilahi. Dan ternyata dalam karya misi banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi. Sebagaimana yang dialami oleh para murid. Melihat bagaimana Yesus berdoa dan semua orang ribuan itu bisa kenyang. Maka kalau kita refleksi kembali, terutama karya dari Bruder Redemptus dan juga Pastor Dionysius, dengan darahnya mereka boleh katakan memberikan pupuk untuk karya misi di Indonesia. Yang mana saat ini kita baru merasakan perkembangan dan pertumbuhan gereja di Indonesia sebagai gereja yang hidup. Bahkan mengirim misionaris-misionaris ke seluruh dunia. Berkat darah dua orang ini. Maka kita harus percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Tuhan menyelenggarakan Deus Providenti.
Semoga karya gereja di Indonesia semakin tumbuh dan berkembang, dan para pekerjanya sadar bahwa tenaga, pikiran, hati, usaha, dan kerja keras, serta iman yang kokoh dan teguh diperlukan untuk merawat misi yang sudah dimulai oleh para pendahulu kita. Maka kita berdoa, Beato, Redemptus, dan Dionysius, doakanlah kami. Amin.